Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya dalam Pastor Meses GBI PPL. Bacaan firman hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dan dialami oleh Paulus dan Silas pada saat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat menakjubkan. Di mana ketika Paulus dan Silas harus dipenjara karena melayani Tuhan, dia harus mengalami aniaya yang hebat oleh para penjaga penjara. Dan saat itu Paulus dan Silas dalam keadaan tertekan, tersiksa pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas telah dikasih Tuhan Yesus Kristus? Dikatakan bahwa Paulus dan Silas pada saat itu, pada malam-malam, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Saat dalam tekanan, saat dalam siksaan, Paulus dan Silas melakukan memuji, menyembah Tuhan. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita lihat betapa dahsyatnya kekuatan yang terjadi ketika Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan. Mujizat terjadi di mana gempa bumi hebat terjadi atas tempat itu, atas penjara itu, dan belenggu-belenggu Paulus dan Silas terlepas, bahkan disaksikan oleh para tawanan yang lainnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar pada hari ini bagaimana kuasa pujian penyembahan terjadi atas Paulus dan Silas sehingga dia dibebaskan dari belenggu yang mengikat dia pada hari itu di dalam penjara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dan Silas dipenjara karena melayani Tuhan Yesus pada saat itu. Karena menjadi saksi dalam kehidupannya, menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan, melayani orang-orang yang terbeban, orang yang terhilang. Tapi dia mengalami aniaya dan harus masuk dalam penjara. Hal yang menarik dari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa yang luar biasa dalam pujian penyembahan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dengan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah beban kehidupan Paulus dan Silas, bahkan dalam tekanan yang sangat luar biasa. Pada saat Paulus dan Silas ada dalam penjara, mereka tidak fokus dengan dalam keadaan apa dia saat itu. Dia tidak fokus dengan siksaan yang dia terima. Dia tidak fokus dengan belenggu yang ia hadapi pada saat itu. Tetapi dia fokus terhadap Tuhan. Dia fokus terhadap Yesus sebagai Allah, bahwa ia percaya, mereka percaya bahwa Tuhan akan menyertai dalam segala hal apapun yang mereka alami. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita fokus pada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap sama Tuhan Yesus Kristus dan memuji, menyembah Tuhan, maka ada kuasa yang terjadi atas hidup Paulus dan Silas. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya pada hari-hari ini. Kita tidak begitu mudah untuk menghadapi dunia pada hari-hari ini. Bagaimana belenggu-belenggu, penjara-penjara yang kita alami, semua terjadi dalam hidup kita. Kita dalam penjara, kita dalam belenggu. Penjara dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah hubungan, bahkan masalah-masalah lain yang membuat kita tertekan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penjara yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan belenggu-belenggu yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya itu terjadi karena semua kehendak Tuhan, dan Tuhan melihat sikap hati kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang kita pelajari dari Paulus dan Silas? Ketika Paulus dan Silas dalam penjara, dalam tekanan, dia fokus kepada Tuhan Yesus. Dia memuji, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mujizat terjadi atas Paulus dan Silas. Kita pun demikian, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dalam masalah, dalam belenggu, dalam penderitaan, fokuslah kepada Tuhan.
mulailah dengan memuji, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam pujian penyembahan ada kuasa yang sangat luar biasa. Karena dalam pujian penyembahan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan campur tangan dalam masalah kita. Dan Tuhan akan menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan firman Tuhan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus akan menolong kita ketika kita dekat bersama Dia. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan terhadap kepada Dia. Sehingga mujizat pun akan terjadi. Belenggu penderitaan yang kita alami, sengsara yang kita alami, Tuhan akan jawab, Tuhan akan selesaikan. Sekali lagi, fokuslah kepada Tuhan. Memuji dan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kunci satu-satunya kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya kita tetap menyembah Tuhan Yesus. Kebaikan yang kita alami, kesesakan yang kita alami, keburukan yang kita alami, kita tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus. Karena semua adalah kehendak Tuhan, sehingga kita dalam masalah yang kita hadapi, kita senantiasa dekat bersama Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kalau dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi pujian penyembahan yang kita lakukan, yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pujian penyembahan yang membawa mujizat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.